Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Masya Allah, Ayah Bunda, teman-teman dari JSR Community. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tanggal 29 Mei 2026. Alhamdulillah gimana kabarnya hari ini, Ayah Bunda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kemarin habis Lebaran Haji. Mudah-mudahan yang sedang beribadah disehatkan, dilancarkan, dan yang sedang menunggu untuk diberangkatkan tetap disehatkan juga insya Allah tahun depannya ya Bunda ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, dan iman hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Masya Allah, sudah lama kita tidak berkumpul di sesi tanya langsung ke Herbalis JSR. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda, mudah-mudahan yang masih setia menunggu berjoin dengan event-event online dari JSR Community, terima kasih sekali. Mungkin ayah bunda nih yang baru bergabung di Zoom-nya JSR Community. Mungkin saya sedikit memberikan informasi tentang JSR Community, karena JSR Community ini adalah wadah pembelajaran dan pengalaman gaya hidup yang sehat berbasis keilmuan holistik Islami yang digagas langsung oleh Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Komunitas ini hadir sebagai ruang bagi para orang tua dan keluarga untuk memahami kesehatan secara utuh, secara fisik, emosional, dan spiritual. Dan program-program unggulan seperti kelas pembelajaran, kajian interaktif, dan pendampingan komunitas, JSR berfokus pada perubahan diri langsung dari dalam ayah bunda. Dan intinya, JSR Community tidak hanya untuk ayah bundanya aja, tapi untuk keluarga dan anak-anak, insya Allah kami mempersiapkan program-programnya. Baik, saya aja insya Allah akan menemani sampai sekitar pukul jam 9 nanti. Akan ada sedikit paparan singkat, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab. Temanya apa sih pada malam hari ini? Hipertensi dan pola hidup modern. Apa yang harus diperbaiki? Nah, mungkin kemarin ayah bunda yang habis uh, Idul Kurban, Idul Adha pada makan kambing, masak-masak. Nah, gimana biar balance lagi, biar kembali lagi kehidupan, ke kebiasaan yang sehat, makanan yang sehat. Dan kalau misalnya memang sudah ada yang kurang sehat, bagaimana menanggapinya? Bagaimana menyikapinya? Masya Allah, sudah bergabung dengan kami di sini Ustadz Joko Rinanto. Mudah-mudahan Ustadz Joko sudah siap nih untuk em, memberikan sedikit sharing kepada ayah bunda. Oh, ada yang bilang suara saya kecil. Em, apakah ayah bunda yang lain juga merasakan suara saya agak kecil? Mohon maaf. Mudah-mudahan nanti suara Ustadz Joko bisa lebih terdengar ya. Baik, kita sambil menunggu. Ustadz tadi sudah, saya lihat sudah join di sini, seperti sudah siap-siap. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya Masya suara Allah. saya? Aman, aman. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baru selesai meeting nih sama Pak Dokter. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, em, Ustadz Joko, silahkan. Mungkin ayah bunda yang juga sekarang lagi nggak sabar menunggu tentang hipertensi dan bagaimana pola hidup sehat setelah makan kambing nih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama kita bisa berjumpa lagi di majelis ini, Tanya Herbalis JSR ya. Eh, Mudah-mudahan forum-forum seperti ini bisa memberikan manfaat kepada
teman-teman sahabat dari JSR, terutama JSR Live Community ya, karena memang kita sendiri di JSR terus mengembangkan diri, kita sedang merencanakan banyak hal ya, terutama pada hari ini. Ya karena apa? Karena eh, hari ini sebenarnya saya pikir saya bakal di rumah ya, bisa ngisi Zoom di rumah. Ternyata eh, ada agenda hari ini kita meeting dari siang sampai ya, barusan ini. Jadi saya masih apa baru selesai meeting. Jadi saya tidak bisa memberikan banyak slide presentasi ya. Cuman memang kebetulan banget karena di berapa pekan yang lalu saya sempat menulis tentang hipertensi ya. Karena kan apa biasanya tuh ada atau tidaknya perbedaan masalah definisi hipertensi antara medis dengan pengobatan Islam itu biasanya saya tuliskan di apa di tulisan ya karena memang saya rutin nulis setiap bulan. Di samping itu juga memang di JSR ini kami itu di tim R&D seringkali meriset berbagai hal yang mana ada banyak hal dalam dunia kesehatan itu yang kami merasa kok ini orang berobat seperti tidak ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi harus minum obat setiap waktu, tidak bisa lepas dari obat gitu ya. Termasuk yang kami bicarakan tadi itu adalah hal seperti itu di mana ya mudah-mudahan ke depan ada banyak hal-hal baru yang kami bisa sajikan kepada sahabat-sahabat di JSR Life Community, terutama yang mengalami masalah kesehatan. Insya Allah nanti akan ada produk-produk baru, program-program baru yang jangkauannya semakin luas ya, entah itu jangkauan dari pemirsanya atau juga misalnya kajiannya atau juga produknya ya karena memang kita sedang merancang beberapa produk itu kita akan launching berapa bulan ke depan ini ya terutama untuk di tahun ini kita sedang berupaya keras ya terutama juga untuk bisa hadir di toko offline gitu ya karena memang kita dulu sempat punya kafe terus karena satu dan lain hal kita harus tutup dulu gitu ya mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa lagi di toko offline gitu ya kita sedang merancang hal itu gitu. Termasuk juga pada hari ini ya ada agenda mendadak jadi mudah-mudahan dengan slide yang hanya sedikit ini saya bisa memberikan gambaran yang agak berbeda dengan apa yang mungkin sudah diketahui secara umum gitu ya atau yang mungkin sudah punya pengalaman hipertensi berdasarkan eh, dari apa yang pernah saya tulis ketika kita sedang menggali dalam pengobatan Islam itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya ada solusinya cuman kita tidak tahu selama ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk suara aman ya sejauh ini ya, Aman Ustadz, aman aman. ya. Baik, saya teruskan ya. Jadi nanti eh, mungkin pemaparan singkat nanti bisa dibantu Ustadz Baihaqi juga menambahkan ya, karena memang penyakit darah tinggi atau hipertensi ini erat juga kaitannya dengan faktor emosional ya. Faktor emosional nanti Ustadz Baihaqi karena beliau juga expert dalam psikologi nanti bisa membantu menjelaskan secara psikologi, secara keagamaan gitu ya. Itu memang sangat berpengaruh sekali gitu. Karena memang banyak hal yang kita tidak duga bahwa hal-hal tersebut itu bisa membuat tekanan darah itu menjadi meningkat atau tidak kunjung turun gitu ya. Dalam hal ini yang pertama ingin saya sampaikan, hipertensi itu apa sih gitu ya? Kan memang ada beberapa penyakit yang umum ya, terutama penyakit degeneratif, itu memang ada asal-usulnya dari zaman dulu gitu ya. Tapi ada juga yang memang zaman dulu itu tidak dikenal gitu. Kayak misalnya asam urat, terus diabetes ya. Itu dari zaman dulu ya, dari zaman Fir'aun itu kayaknya udah ada gitu ya. Dari zaman Firaun itu sudah ada rekaman datanya ya
baik itu dari manuskrip atau dari apa pahatan-pahatan di batu gitu ya, itu mungkin sudah ada gitu ya, termasuk misalnya kayak diabetes ya. Diabetes itu penyakit yang memang dari zamannya dokter Yunani yang namanya bukan ya Yunani ya, Yunani yang namanya Hippocrates ya, kemudian juga ke dokter Romawi yang namanya Galenius, yaitu orang-orang yang terekam sebagai ahli kedokteran di zaman kuno ya, sampai ke zaman Islam, itu ada catatannya tuh untuk diabetes ya. Kalau untuk darah tinggi yang kita sebut atau kita kenal sebagai hipertensi, zaman dulu itu belum ada gitu. Jadi hipertensi itu baru ada itu pada waktu belakangan aja gitu ya, terutama ketika abad ke-20 gitu ya. Cuman apakah memang zaman dulu tidak ada hipertensi? Ya, pertanyaan itu kemudian para ilmuwan zaman sekarang yang menekuni pengobatan Islam ya, itu mencari persamaannya gitu ya. Apa sih persamaannya hipertensi ini di zaman dulu ya? Ternyata itu ada persamaannya, yaitu hipertensi ini berhubungan erat dengan istilah imtilaiyah gitu. Jadi kalau misalnya ada hadis yang bunyinya itu ini dari Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala asyifa fi salasa fi sartatil mihjam au sarbati asal au kayyatin binar gitu. Nah, ini hadis ini isinya kesembuhan, artinya ya kesembuhan itu berada pada tiga hal, yaitu sayatan alat bekam atau minum madu atau sundutan dengan kai atau api ya. Nah, di sini ada sedikit larangan yang larangannya bukan larangan mutlak haram ya terhadap kai gitu ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah sayatan bekam dan minum madu gitu ya. Jadi dari hadis ini ulama itu menjelaskan bahwa penyakit yang bisa diobatin dengan alat bekam dan minum madu itu adalah penyakit yang berhubungan dengan imtilaiyah. Apa sih imtilaiyah? Imtilaiyah itu ketika cairan di dalam tubuh kita itu sangat pekat, jadinya terlalu kental. Kalau misalnya dia berhubungan dengan darah, gitu ya, itu bisa kekentalannya itu bisa diatasin oleh bekam. Tapi kalau misalnya kekentalannya itu berada pada tiga jenis cairan lain ya, yang dalam pengobatan Islam disebutnya itu ada empedu kuning, terus empedu hitam atau lendir, itu bisa dibantu dengan minum madu. Karena apa? Karena madu itu sifatnya melancarkan buang air besar. Itu salah satunya adalah untuk membuang dari ketiga cairan atau jenis cairan tersebut ya. Ini kan istilah-istilah ini istilah yang berlaku di zaman kedokteran Islam gitu ya, yang dimana masih zaman kekhalifahan ya. Kalau sekarang ini udah jarang dipakai. Ada memang dipakai, tapi biasanya itu di daerah Asia Selatan ya, seperti India, Pakistan itu mereka masih kenal. Karena apa? Karena mereka ada sekolahnya di sana. Nah, jadi ada empat cairan primer di tubuh manusia, yaitu darah, lendir, empedu kuning, empedu hitam. Apabila darahnya terlalu pekat, ya ibaratnya kalau kita gambarkan seperti susu kental manis, itu kan kental ya. Itu kalau misalnya kental seperti itu, maka bisa diatasi dengan bekam kalau misalnya dia berhubungan dengan darah itu. Contohnya apa sih atau cirinya apa sih yang berhubungan dengan kekentalan darah atau kepekatan darah? Yaitu muka biasanya itu merah ya, muka merah, telapak tangan merah gitu ya, terus eh, detak jantung cepat, nadi kalau dipegang itu agak terasa kenceng ya. Jadi kalau dipegang seperti ini ya, itu ketika dipegang di dekat jempol seperti ini, itu kenceng tuh. Jadi denyutannya kalau tanpa ditekan begini itu udah berasa ya. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri dari kepekatan atau kekentalan darah. Terus apalagi sulit tidur, bawaannya ngantuk terus, pengennya nguap terus ya. Walaupun udah cukup tidur, tapi asal bangun tuh nguap terus, berat di kepala, pusing. Yang paling parah itu kalau misalnya memang dia terlalu pekat darahnya itu,
kemungkinan dia terjadi mimisan, terutama di musim panas ya. Itu bisa terjadi mimisan tuh, gitu. Kalau misalnya nggak mimisan, apalagi buang air besarnya itu keluar darah, gitu. Karena apa? Karena itu sistem tubuh secara alami ketika darah itu pekat, dia harus dibuang. Nah, ketika dia tidak menemukan jalan pembuangan, misalnya apa, buang air besar kita nggak lancar gitu ya, itu bisa jadi darah itu dikeluarkan dengan cara pembuluh darah itu secara dengan sendirinya itu pecah gitu, atau misalnya dengan cara mimisan, bisa juga dengan buang air besarnya itu seringkali ada darahnya, itu bisa jadi tanda dari kekentalan darah gitu. Kemudian yang lain apa? Misalnya yang empedu kuning, empedu hitam, dan sebagainya, yaitu jenisnya beda-beda ya. Kalau misalnya empedu kuning itu biasanya kalau dia terlalu pekat, matanya bagian putihnya kuning ya. Jadi bagian putih bola mata itu menguning gitu ya. Kemudian juga mulut, lidah itu terasa pahit ya. Kalau yang paling parah ya livernya terganggu gitu. Nah, kalau misalnya lendir, kalau misalnya dia pekat, ya itu bisa eh, otak itu sulit berpikir ya. Terus juga gampang lupa gitu ya. Kemudian juga obesitas gitu ya. Kalau misalnya empedu hitam yang mana? Oh, empedu hitam itu kalau misalnya dia terlalu pekat itu biasanya sudah terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Nah, bagaimana kita menilai darah tinggi ini? Nah, darah tinggi itu kalau dalam pengobatan Islam itu bisa terjadi karena dua jenis ya. Kalau misalnya di kedokteran itu kan hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau misalnya yang primer itu nggak tahu kenapa tiba-tiba darah tinggi gitu. Kalau yang sekunder itu misalnya, oh dia kena masalah penyakit ginjal. Kemudian dari penyakit ginjal itu karena dia sudah tidak bisa memfilter eh, apa namanya melalui air seni. Air seni itu harus difilter di ginjal karena ginjal terganggu, akhirnya menyebabkan dia hipertensi atau juga ada pengaruh penyakit lain gitu. Jadi itu definisi dari dua jenis hipertensi di dunia medis ya. Kalau misalnya di kedokteran Islam itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang hipertensi itu karena kepekatan darah ya, yaitu kalau misalnya darahnya pekat, biasanya di kulit itu kelihatan ya, di muka itu merah, terus mata juga merah ya, bagian putihnya itu kelihatan merah, terus sulit tidur, terus juga tiba-tiba ada mimisan, insomnia gitu ya, terus juga di mimpi kadang bisa berpengaruh tuh, mimpinya apa, ngelihat darah atau melihat sesuatu yang warnanya merah gitu ya. Terus juga denyut nadi itu kenceng, terus takikardia gitu ya, itu bisa seperti itu tandanya tuh. Kemudian apalagi kepala berasa berat gitu ya, pusing ya, biasanya itu gejala hipertensi ya, seperti itu, mirip-mirip ya antara intilaia dengan hipertensi, dipertemukannya adalah di gejalanya yang mirip gitu ya, sebagian besar itu sama gitu. Makanya kalau misalnya kejadian seperti itu, ya kalau bisa rutin berbekam, minimal di setiap tanggal sunnah itu berbekam gitu. Karena kan tanggal sunnah itu kan setelah apa? Maaf sebentar ya, ini saya ada ini tadi pesen makan. Saya ngambil pesen makan dulu sebentar ya. Baik Ustadz, sambil menunggu mengambil makanan, mungkin ayah bunda yang sekarang juga sudah mulai ada pertanyaan, insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu. Tapi kebetulan memang waktunya nanti tidak banyak dan terbatas. Mungkin boleh disambil di kolom chat sambil bertanya juga boleh banget ya ayah bunda ya. Jadi insya Allah nanti akan dibantu buat dijawab sama Ustadz Joko dan juga Ustadz Baihaki. Bentar ya. Tadi habis ada ini, ada Gojek. Mohon maaf nih. Baik Ustadz. Ya, saya teruskan. Jadi, kalau misalnya terjadi seperti itu kalau bisa setiap bulan rutin. Bahkan kalau misalnya memang perlu, karena bekam itu kan ada dua jenis ya.
ada yang dia itu karena sunnah gitu ya, berbekam di tanggal sunnah karena memang kan misalnya seperti sekarang nih, kan 10 Zulhijjah kita Idul Adha, kita banyak makan daging yang seperti biasa pada umumnya ya, tiap bulan tuh tanggal 10, 11, 12, 13 ya, 13, 14, 15 itu biasanya puasa ayam ulbit. Kemudian tanggal 17, 19, 21 itu biasanya sunnah berbekam. Dan memang ini bagian dari apa ya, rahasia ya, atau yang bisa dibilang itu makosid syariah gitu ya. Di mana memang makosid syariah ini kalau kita telisik itu sempurna gitu. Misalnya kita Idul Adha kan tanggal 10 ya. Terus kita biasanya jarang makan daging. Ya, biasanya itu kita akan mendapatkan daging secara merata nih. Karena apa? Karena dapat daging kurban, entah itu daging sapi, entah itu daging kambing gitu ya. Nah, terkadang itu kalau kita jarang makan daging, ketika kita makan daging, itu pencernaan kita itu agak apa ya? Kurang siap. Beda misalnya kayak orang Arab. Kalau orang Arab itu mereka rutin makan daging, bahkan Muawiyah itu di dalam sejarahnya diketahui dia bisa menghabiskan satu anak unta dalam sekali makan. Muawiyah itu bisa menghabiskan satu anak unta dalam sekali makan gitu. Kita dikasih satu anak unta, jangankan separuhnya gitu ya, dikasih kakinya aja udah kekenyangan gitu kan. Karena memang pencernaannya beda gitu. Apalagi ketika kita jarang makan daging, kemudian bertemu dengan daging. Karena memang di Indonesia ini problemnya angka makan daging dan minum susunya itu memang rendah gitu. Nah, kadang dengan kebiasaan yang kita tidak sering kita lakukan, ketika kita lakukan, misalnya dapat daging 2 kilo gitu ya, ada juga yang dapat dagingnya dari berapa tempat tuh, misalnya dari rumah dapat, dari kantor dapat gitu ya. Terus kita makan daging terus menerus, itu kan akhirnya kaget perutnya. Itu ketika kaget itu bisa jadi pencernaan nggak sempurna gitu. Apalagi kalau misalnya rangkaiannya itu banyak ya, misalnya hari ini dapat daging, terus besokannya dapat daging gitu ya, selama 3 hari ke depan ini kan kita makan daging terus nih biasanya gitu ya, dari Idul Adha terus 3 hari kemudian ya, itu kita masih makan daging tuh. Jadi 10, 11, 12, 13. Nah, memang ketika ada anjuran walaupun itu berupa sunnah ya, misalnya puasa Ayyamul Bid yang tanggal 13, 14, 15, itu tujuannya untuk memberi jeda pencernaan ketika dia sudah makan makanan berat yang misalnya seperti tadi, daging sapi, daging kambing yang belum selesai sempurna dicerna, itu perut diberikan istirahat untuk mengolah daging yang sudah kita makan berapa hari yang lalu tuh, gitu. Kemudian apa? Misalnya memang kita tidak apa ya, biasanya kan nggak semua orang ya, misalnya untuk kaum wanita itu kan ada haid gitu ya. Kalau misalnya ada haid ya bisa jadi di detoxnya itu dengan menggunakan bekam gitu ya, misalnya tanggal 17, 19, 21 Hijriah itu bisa berbekam kalau misalnya sudah tidak haid gitu ya. Kalau misalnya laki-laki ya bisa ditambah lagi tuh. Jadi memang seimbang antara kita makan daging dengan detoxnya itu diseimbangkan dengan itu tadi amalan sunnah itu gitu. Kemudian hipertensi dalam pengobatan Islam itu kan dibagi dua ya. Yang pertama itu tadi yang dari darahnya itu pekat. Ketika darah pekat, maka dia harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka pembuluh darah akan pecah. Ada potensi ke arah sana gitu. Yang kedua, hipertensi karena pembuluh darahnya itu kaku. Kenapa dia bisa kaku? Karena apa? Karena dia berubah sifatnya gitu. Pembuluh darah itu kan ibaratnya seperti karet ya, dia harus lentur. Kenapa? Karena dia punya fungsi untuk memompa gitu. Jadi kalau misalnya dia memompa itu kan butuh kelenturan. Nah, ketika dia menjadi kaku, itu tandanya itu pembuluh darah itu menjadi kering. Nah, ketika pembuluh darah menjadi kering, maka dia menjadi eh, kurang bisa memompa darah. Otomatis karena faktor itu, maka darah menjadi disebut dengan hipertensi gitu. Bagaimana kondisinya?
Kalau misalnya itu terjadi, itu bisa jadi awalnya itu karena pencernaan kita yang lemah gitu. Terutama misalnya kalau ulama itu bilang kalau misalnya musim panas, pencernaan itu lebih lemah daripada musim dingin. Gambarannya gimana? Yang paling gampang biasanya kalau kita misalnya kita ke puncak nih, itu biasanya bawaannya lapar tuh. Kalau misalnya kita ke puncak nih ya, itu bawaannya lapar gitu. Tapi kalau misalnya kita di musim panas, itu kan bawaannya kan haus ya. Itu beda ketika kita kalau misalnya di puncak itu kan hawanya dingin gitu ya. Hawanya lapar terus. Itu tanda bahwa pencernaan kita itu menguat ketika hawanya dingin. Tapi ketika hawa itu panas, pencernaan kita tuh melemah. Otomatis sebaiknya makan makanan yang lebih mudah dicerna gitu. Misalnya apa? Misalnya seperti sayuran ya, sayuran yang banyak airnya gitu ya, kemudian juga buah yang banyak airnya gitu. Itu bisa membantu untuk supaya pencernaan itu tidak terlalu terganggu. Yang kedua apa? Pencernaan bisa terganggu kalau kita setelah makan itu langsung mandi. Itu bagian dari peringatan bahwa hal tersebut bisa mengganggu pencernaan dan ujungnya bisa hipertensi. Kenapa? Karena ketika kita selesai makan, biasanya itu kan pencernaan itu kan menimbulkan panas ya, karena kan di dalam lambung itu kan perlu apa ya? Perlu panas. Kenapa bisa panas? Karena memang ada cairan asam yang pH-nya itu eh, asam gitu. Nah, ketika ketika kita mandi, maka panas itu menyebar ke permukaan kulit, otomatis pencernaan itu jadi lemah. Nah, itu bisa menyebabkan menghasilkan cairan humor ya, yang empat tadi itu menjadi rusak. Nah, cairan yang rusak ini ketika masuk ke dalam jaringan pembuluh darah itu menjadi tidak bisa memperbaiki sel yang rusak gitu. Otomatis dia justru malah bisa mengganggu sistem tubuh yang ujung-ujungnya salah satunya adalah hipertensi yang sifatnya kering tadi ya. Nah, hipertensi yang sifatnya kering dan dingin tadi ini bisa menyebabkan apa yang kita makan akhirnya itu nanti bisa mengganggu tubuh secara keseluruhan gitu. Makanya kalau misalnya seperti sekarang nih, terutama ketika musim mulai cuaca panas gitu ya, kalau bisa ya gorengan itu benar-benar kalau memang nggak belum bisa menjauhi ya paling tidak mengurangi sangat-sangat mengurangi gorengan karena apa? Karena gorengan itu menghasilkan terutama ya gorengan yang dia digoreng dua tiga kali atau digoreng terlalu kering itu bisa menimbulkan humor yang tidak baik atau kurang bagus yang bisa memperparah hipertensi. Kemudian juga misalnya sate ya. Kalau kita bikin sate, kalau orang Arab tuh bikin sate itu dipanggangnya di atas batu. Kalau kita biasanya di atas api. Nah, seringkali sate ini kan apa namanya tuh hangus ya. Nah, sate yang hangus nih kalau kita makan itu kalau orang sekarang kenalnya sebagai apa makanan yang memicu karsinogen gitu. Kalau dalam pengobatan Islam selain karsinogen dia juga bisa menghasilkan humor yang buruk yang bisa memperparah apa pengerasan pembuluh darah gitu. Jadi kalau bisa makan banyak antioksidan ya misalnya sayur dan buah itu diimbangi ketika kita banyak apa makan daging kurban ketika di event Idul Adha seperti sekarang gitu. Ya, jadi kira-kira itu pengantar dari saya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak. Baik, Ustadz Joko, terima kasih untuk beberapa sharingnya tentang hipertensi dan juga kebiasaan orang Indonesia dan orang Arab ketika mengkonsumsi metabolismenya pun berbeda ya, Ustadz ya. Baik, tadi dari segi medisnya, nah biar balance nih, tadi juga sempat diinfo di awal oleh Ustadz Joko bahwa sebetulnya hipertensi ini adalah salah satu yang bisa pemicunya itu adalah dari segi psikologi manusia itu sendiri. Baik, dan di sini sudah bergabung juga Ustadz Muhammad Abdul Al Baihaqi LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng, Saat Joko. Iya, baik. Kayaknya sudah banyak yang menunggu ayah bunda di JSR Community. Silakan, Ustadz, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswaq kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini saya tidak lama-lama ya karena Ustadz Joko belum makan malam sepertinya tadi baru datang apa namanya GoFoodnya. Jadi singkat saja insya Allah melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Joko tadi bahwasanya di antara hal-hal yang bisa mempengaruhi atau memicu timbulnya hipertensi adalah emosi begitu ya. Dalam kesempatan malam ini maka izinkan saya untuk membahas sedikit saja tentang emosi ya. Jadi emosi itu kalau didefinisikan ya ada yang mengatakan bahwasanya emosi adalah respon sebenarnya. Jadi sebuah respon yang cukup kompleks terhadap serangkaian peristiwa dan kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti emosi itu ya bukan hanya marah sebenarnya, sedih, kecewa, bahagia, cemas, takut, dan lain sebagainya ini juga merupakan emosi. Nah, sebagai contoh, misalkan karena tadi disebutkan emosi adalah respon terhadap serangkaian peristiwa. Sebagai contoh, saat menghadapi ancaman, misalkan nanti naluri bertahan hidup itu akan secara otomatis mendorong tubuh untuk bersiap kabur, menghindar atau melawan. Biasanya orang menyebutnya dengan fight or flight gitu. Nah, eh, dalam hal ini kadang ada peristiwa-peristiwa hidup yang menjadikan kita itu ingin melawan, melakukan agresi dan lain sebagainya. Itu biasa disebut dengan amarah. Nah, kemudian apa pengaruh emosi marah terhadap fisik? Sebenarnya saya membagi emosi marah atau emosi-emosi yang lain itu ada yang memiliki pengaruh langsung dan juga ada yang memiliki pengaruh tidak langsung ya. Misal begini, ketika seseorang marah, itu kan sebenarnya tubuh melepaskan hormon adrenalin, kemudian kortisol dan sebagainya yang berperan dalam menjalankan respon primitif manusia. Ya, tadi untuk menghindar, melawan dan lain sebagainya. Nah, biasanya nanti ditandai dengan denyut jantung yang meningkat, kemudian peningkatan fokus, bahkan peningkatan tekanan darah. Nah, ini adalah pengaruh langsung. Adapun pengaruh tidak langsungnya, nah, emosi, diantaranya emosi marah misalkan, ketika tidak dikelola dengan baik, nah, ini bisa mendorong perilaku yang maladaptif, perilaku yang tidak sehat. Ya, contohnya misalkan orang kalau marah kemudian tidak bisa meregulasinya dengan baik, biasanya dia akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat ya. Pokoknya apa yang disukailah yang sekiranya bisa meredakan amarahnya. Saya punya teman, misalkan ini cerita sedikit, teman saya itu kalau stres, kalau marah itu biasanya pelampiasannya makan. Makanya badannya itu ya tidak terkontrol akhirnya berat tubuhnya. Nah, selain makan dan minum yang tidak sehat, kemudian juga regulasi emosi yang buruk akan memicu pola makan yang buruk, kemudian pola aktivitas yang buruk, yang mana semuanya ini beresiko untuk memicu hipertensi. Ya, jadi ada pola makan buruk, aktivitas yang buruk, ini semuanya akan memicu risiko hipertensi. Nah, kemudian bagaimana menurut Al-Quran atau perspektif Al-Quran tentang pengaruh emosi terhadap gejolak fisik ini? Sebagai contoh di dalam Quran surah Al-Ahzab. Ya, silakan nanti dicatat atau barangkali ada kesempatan untuk membuka. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insya Allah nanti ini sedikit ya informasi ya. Insya Allah nanti akan mohon izinnya Mbak Sagita ya atau Mbak Ajeng.
Nanti insya Allah akan saya share file ya. Ini berbentuk PDF atau PowerPoint insya Allah dari materi ini. Nah, di Masya Allah, dalam silakan ya. Ustadz. Silakan Ustadz, mangga. Ditunggu malahan. Oh ya, nanti setelah ini ya berarti ya, Baik, insya Allah baik. ya. Silakan. Nah, Iya, saya belum ada kesempatan tadi untuk share ini tadi. Insya Allah setelah ini nanti akan saya share. iya Ustadz. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Ini di peristiwa perang Khandaq ini. Di kaum muslimin dikepung ini. Sehingga timbullah apa namanya salah satu emosi di sini yang muncul sebenarnya ada rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan, ini emosi ini berpengaruh pada penglihatan yang apa namanya sudah tidak sebagaimana biasanya. Kemudian Al-Quran menyebutkan wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ketika al-qulub, kalau kita terjemahkan sebenarnya kan al-qalb itu akan apa namanya jantung bukan liver ya. Ya, tetapi biasanya diterjemahkan menjadi hati. Baik antara hati dan jantung lah. Dan ketika kolbumu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Jadi memang kalau orang takut berlebih, ya, di antaranya ini emosi yang berpengaruh terhadap fisiknya itu sesak karena jantung itu berdetak lebih kencang daripada biasanya. Ini sampai rasanya itu menyesak sampai tenggorokan. Nah ini Quran surah Al-Ahzab membuktikan bahwasanya emosi itu berpengaruh terhadap fisik. Kemudian di ayat yang lain, misalkan di dalam Quran surah Ghafir ayat ke-18, Allah berfirman, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yakni hari kiamat. Nanti selain di alam dunia, ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar, itu disebutkan ketika kolbu kita menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan. Nah, di sini emosinya ulama tafsir mengatakan ini menahan kesedihan dan menahan kekecewaan termasuk menahan amarah terhadap orang-orang yang dahulu menyesatkannya di dunia. Ini sampai kolbunya itu terasa menyesak naik ke kerongkongan. Kemudian di ayat yang lain ini secara spesifik membahas tentang amarah di Quran surah Ali Imran ayat ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kalian, wahai orang beriman. Jadi ini ekspresi ketika orang marah bercampur benci, itu sampai gemertak, ya, rahangnya gemertak, bahkan ingin menggigit jari-jari mereka. Ini sebagai luapan emosi marah dan juga benci. Nah, ini adalah Al-Quran yang membuktikan bahwasanya emosi itu berpengaruh terhadap fisik. Maka benar ketika dikatakan emosi itu juga berpengaruh terhadap hipertensi dan lain sebagainya. Ada yang berpengaruh secara langsung dan juga berpengaruh secara tidak langsung tadi ya. Kemudian bagaimana menurut hadis? Nah, ini secara spesifik tentang amarah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam. Sesungguhnya amarah itu adalah bara api di dalam kalbunya anak Adam. Jadi Rasulullah SAW membuat sebuah analogi, perumpamaan, bahwasanya emosi marah itu ibarat api yang berada di dalam kalbu kita. Jadi memang karena terjadi pergolakan yang luar biasa di sana ya.
Ama ra'aitum ila humrati ainaihi. Tidakkah kalian melihat merahnya kedua mata? Ya, Insya Allah ini spesifik sekali. Wantifahi audajihi. Dan juga urat-urat leher yang menonjol. Karena detak jantung ini meningkat sehingga aliran darah pun meningkat. Nah, ini kan mata kita ini kan ada pembuluh-pembuluh darahnya ya. Ketika itu tinggi tekanannya akan terlihat merah, bahkan urat-urat besar di leher ini akan terlihat menonjol. Faman ahassa bi syai'in min dzalika falyalsiq bil ard. Ini intervensinya. Jadi bagaimana cara mengelola meregulasi marah ini? Beliau menyampaikan, barang siapa yang merasakan hal itu, ini merasakan gejolak emosi amarah di dalam kalbunya, maka hendaklah ia menempelkan tubuhnya ke bumi. Ini grounding ya, ada berbaring. Jadi nanti silahkan hadirin sekalian yang mungkin mau coba-coba gitu, sedang emosi, takut hipertensi gitu ya, sudah baring saja di atas tanah gitu, grounding. Baik, gejala fisik yang disebutkan dalam hadis ini tadi ada mata merah, kemudian urat leher menonjol. Ini sebenarnya merupakan tanda klinis yang valid ya dari lonjakan masif hormon stres, kemudian peningkatan detak jantung dan juga apa namanya tekanan darah yang meningkat tajam seolah-olah ini siap meledak. Ini menurut hadis. Oleh karena itu, regulasi emosi ini menjadi indikator utama kesehatan mental, ya. Jadi, selain kesehatan mental, ya kesehatan fisik kita. Jadi, orang yang biasanya mengalami masalah mental, kemudian mengalami masalah-masalah kesehatan fisiknya, ini memang besar kemungkinan karena regulasi emosinya itu tidak baik ya. Jadi, Allah alam bisawab. Baik, berkaitan dengan amarah ini sedikit lagi tentang spektrum amarah ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, sebenarnya emosi marah atau amarah itu otomatis negatif atau tidak? Nah, sebenarnya amarah, emosi marah itu bukanlah emosi yang mutlak negatif atau mutlak buruk. Karena marah itu bisa menjadi sesuatu yang adaptif dan juga bisa menjadi sesuatu yang maladaptif. Karena sebenarnya memang marah ini kan ya emosi titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh para ahli itu sebagai apa namanya? Ini marah itu emosi yang lahir dari insting hifdzul baqa, ya, menjaga eksistensi. Orang kalau tidak punya marah, maka dia tidak akan bisa menjaga eksistensi dirinya. Tetapi marah yang berlebihan, ya, marah yang tidak terregulasi dengan baik, marah yang maladaptif, ini juga menjadi sesuatu yang negatif. Baik, kita akan membahas tentang marah yang maladaptif tadi ya, yang artinya negatif. Ini bisa menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah agresi eksternal dan juga yang kedua adalah agresi internal. Jadi ketika seseorang mengalami emosi marah yang berlebihan, kemudian tidak terregulasi dengan baik, ini akan menimbulkan dorongan yang destruktif yang biasanya diarahkan kepada objek di luar dirinya, ya, yang biasanya nanti bermanifestasi dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, balas dendam, atau bahkan menghancurkan atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Ini biasanya agresi eksternal ya. Adapun agresi internal, ini biasanya amarah yang tidak terkendali, kemudian ditekan, ya, atau tidak menemukan regulasi yang tepat, seringkali justru menyerang diri sendiri. Ya. Inilah tadi ya, biasanya sasarannya bukan orang lain, tetapi justru menyerang diri sendiri, baik secara langsung tadi ya, pembuluh darah, tekanan jantung, apa namanya, tekanan darah, kemudian detak jantung, atau secara tidak langsung tadi, ya,
gaya makannya berantakan, aktivitasnya berantakan, pola tidurnya berantakan yang menimbulkan hipertensi secara tidak langsung. Nah, kemudian bagaimana Islam memberikan intervensi terapeutik dan manajemen marah? Maka ini secara singkat akan kita ambil dari Al-Quran dan hadis ya. Semoga dari penjelasan ini bisa membantu kita untuk meregulasi amarah kita yang secara langsung atau tidak langsung. Ini juga bisa meredakan hipertensi kita ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tolong digarisbawahi kalimat yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu yang pertama adalah mampu berbagi dalam segala kondisi. Sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua, ini poin pentingnya ini. Kedua adalah mampu menahan amarah. Tadi disebutkan wal kadhiminal ghaid. Jadi kata kadhim ini adalah apa namanya regulasi emosi yang dipenuhi dengan kesadaran ya. Bukan al-kabd. Jadi bukan menekan represi yang tidak disadari, tetapi al-kadhim atau kadhiminal ghaidha ini adalah menahan amarah dengan penuh kesadaran. Dan di sini kita melakukan regulasi emosi secara sadar, kemudian mengurung luapan emosi negatif agar tidak meledak menjadi tindakan yang destruktif. Kemudian yang ketiga, ya, lebih tinggi daripada itu, Allah juga berfirman wal'afina 'anin nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena dengan apa namanya memaafkan kesalahan, baik itu kesalahan manusia atau kondisi keadaan yang membuat kita marah, artinya kita melepaskan beban dendam secara total dari pikiran kita. Nah, biasanya orang stres, kemudian sampai psikosomatis itu karena ya dia tidak mampu melepas beban-beban pikirannya. Dan di poin terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik ya. Di antara perbuatan baiknya tadi ya berinfak, menahan amarah, bahkan bisa memaafkan manusia. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kita bahas secara detail, tapi di sini bukan waktunya ya. Ini secara umum, ayat ini adalah ayat yang mengintervensi, ya, meregulasi amarah seseorang ya. Kemudian di dalam sebuah hadis, ini disebutkan ada datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ilmu yang dengannya bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka jawab Rasulullah SAW adalah la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu ada surga. Lagi-lagi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi emosi, hal-hal yang berkaitan dengan mental dan lain sebagainya, sebenarnya sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai iman ya. Jadi kalau ada orang mudah marah, ya sedikit-sedikit emosi yang pada akhirnya
berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap hipertensinya, dia mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai iman, otomatis salah. Karena iman itu sangat berpengaruh dengan cara kita meregulasi emosi kita. Kemudian di dalam hadis yang lain ini untuk apa namanya manajemen amarah secara praktis ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya diam. Karena dengan diam itu, jadi sikap diam itu mampu memutus rantai eskalasi konflik. Jadi biasanya kalau orang marah kemudian dia tidak diam, itu marahnya bukan meredah, tapi justru biasanya marahnya akan menjadi-jadi. Oleh karenanya Rasul mengajarkan fal yaskut, maka hendaknya dia diam. Ini cara pertama. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Fa in jadi jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Dan jika dalam kondisi duduk marahnya juga belum sirna, maka hendaknya dia falyadtaji', berbaring. Jadi secara mekanis ini ya, memang dengan mengubah posisi tubuh itu mampu menurunkan ketegangan fisiknya, ketegangan tubuh kita. Karena ketika seseorang marah dalam kondisi berdiri ya, berdiri itu kan posisi kita waspada dan siap untuk mengambil tindakan. Ini marah, maka Rasulullah memberikan saran supaya kita mengubah posisi dengan duduk, karena nanti pusat gravitasinya akan berubah ya. Nah, karena dengan duduk itu orang tidak akan mudah melakukan sebuah tindakan sebagai luapan emosi. Selain itu, dengan duduk, posisi duduk ini memaksa ini kan posisi fisiknya. Posisi fisik duduk itu memaksa psikis kita untuk menyadari bahwasanya ya sudah nggak perlu terlalu waspada, terlalu meluap-luap dan kondisi sudah meredah, apalagi dengan berbaring. Jadi ini intervensi yang Masya Allah luar biasa dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain ini juga tidak kalah menariknya. Beliau pernah menyampaikan innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu ada yang dari setan dan setan diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma, dan sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia berwudu. Jadi beberapa emosi itu yang punya karakter, ya, punya karakteristik. Di antaranya marah ini karakteristiknya itu memang panas. Ya. Emosi marah itu panas. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran dengan berwudu, wudu dengan air, karena ini sebagai lawannya. Jadi membasuh tubuh dengan air, apalagi air wudu, ini mampu merangsang saraf parasimpatik secara instan ya, untuk menurunkan denyut jantung, kemudian mampu menstabilkan tekanan darah kita, sehingga resiko hipertensi itu bisa diminimalkan sedemikian rupa. Nah, hadis yang lain ini tentang ta'awud. Jadi secara ringkas suatu ketika pernah ada dua orang lelaki yang sedang mengeluarkan kata-kata kotor antara satu dengan lainnya ya. Ini olok-olokan. Kemudian salah seorang daripadanya itu sampai wajahnya itu merah dan tegang pula urat lehernya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan yang sekiranya dibaca tentu akan hilanglah rasa marahnya. Kalimat itu adalah A'udzu billahi
minasyaiton, ya kan? Ta'awud. Jadi membaca ta'awud itu ternyata memiliki fungsi untuk memutus pembajakan emosi. Jadi memang kalau orang dikuasai amarah itu logikanya kadang-kadang tidak lagi berfungsi dengan baik. Kalah dengan apa namanya amigdalanya ya. Ya, karena luapan-luapan emosi tadi ya. Nah, pembacaan ta'awud itu seperti decoupling kognitif ya. Jadi kalau orang ngerem, naik mobil itu ngerem terus tuh kan terus melaju. Tapi dengan membaca ta'awud itu seperti menginjak kopling secara penuh. Ya, jadi untuk apa namanya menetralkan apa namanya pengaruh amarahnya tadi ya. Ini tentang ta'awud. Kemudian terakhir di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwasanya laisa syadidu bisur'ah atau bil musara'ah. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat menjatuhkan lawan, tetapi orang yang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya, terutama ketika kondisi marah. Jadi untuk manajemen marah ini juga secara praktis perlu adanya kesadaran diri. Karena mengakui hadirnya rasa marah secara jujur, lalu kita memilih untuk meresponnya secara bijaksana, alih-alih meluapkannya secara destruktif, ya, reaktif dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa namanya penguasaan diri yang cukup baik. Jadi itu Mbak Ajeng beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Khawatir kalau terlalu lama nanti Ustadz Joko nggak sempat menyantap makanan malamnya nanti ya. Nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan nanti ya. Allah alam, bisa saya serahkan kembali kepada Mbak Ajeng. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz buat reminder juga nih ke saya untuk manajemen emosi ya Ustadz ya. Ya, Mudah-mudahan ini juga jadi reminder juga, pengingat juga buat ayah bunda yang sekarang lagi merasakan amarahnya. Mungkin itu juga akan bisa bersangkut pautan dengan kesehatannya. Nah, izin Ustadz, ini ada pertanyaan di chat, saya izin bacakan. Mungkin ini pertanyaannya kepada Ustadz Joko ya, karena ini berhubungan dengan eh, sebentar, dengan hipertensi. Baik, saya izin untuk bacakan. Hmm. Assalamualaikum. Bagi penderita hipertensi yang sudah tahunan dan rutin minum obat amlodipin, apakah bisa sembuh dan benar-benar nggak minum obat lagi? Jazakallah khair untuk jawabannya. Baik, Ustadz Joko, apakah sudah hadir kembali? Wah, Insya Allah. Silakan Ustadz, ada yang bertanya soal sudah tahunan dan rutin minum amlodipin. Apakah bisa sembuh dan benar-benar nggak minum obat lagi? Silakan Ustadz. Ini yang nanyanya sudah tidak ada di room, apa kita masih tetap jawab, Mbak? Masih tetap dijawab, Ustadz Hmm. izin. Ya. Ya, jadi sebenarnya memang problem dari hipertensi itu biasanya memang kalau misalnya sudah minum obat hipertensi, itu biasanya tuh dilarang untuk meninggalkan obat gitu. Karena misalnya kita menggunakan herbal yang ada ya, misalnya seperti black garlic gitu ya. Kemudian juga habatus sauda yang sifatnya itu mengencerkan darah ya. Itu kalau misalnya obat dia sudah diminum dari jenis obat sintetis ini, misalnya seperti amlodipin ini gitu ya, biasanya itu dari dokter sendiri tidak akan mengizinkan untuk dilepas obat gitu ya. Karena apa? Karena seringkali kalau sudah ketergantungan atau memang sudah harus rutin minum obat sintetis, ketika dia dilepas itu bisa terjadi efek rebound gitu. Kalau misalnya kita minum herbal, kemudian minum obat dokter atau misalnya obat sintetis ini, kemudian dilepas, yang
tekanan darah itu harusnya bisa turun, itu bisa rebound menjadi sangat tinggi sekali gitu. Makanya memang kalau dari saat ini eh, untuk hipertensi yang bisa dikendalikan adalah ketika tekanan darah itu masih di bawah 140 ya, 140/90 gitu ya. Kalau misalnya masih 140 ke bawah itu kan hipertensinya itu masih bisa dikendalikan gitu ya. Ketika kita misalnya gaya hidup kita berubah, misalnya obesitas, kemudian kita menurunkan berat badan, rutin olahraga gitu. Karena memang misalnya seperti olahraga, kalau untuk hipertensi itu justru bukan lari, tapi jalan. Kalau misalnya kita udah jarang jalan, itu bisa tekanan darah itu meningkat. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya monoton duduk ya. Misalnya kita kerja duduk di kantor gitu ya. Itu kan ngetik, kita nggak berasa kalau kita itu sedang tegang. Apalagi kalau misalnya ada deadline gitu ya, terus ada tekanan dari kantor, itu kan semua stres tuh. Yaitu tadi stres yang menumpuk, yang kita pikul dan kita tidak sadar gitu ya. Itu membuat kita tegang, jadi yang tadi Ustadz Bayhaqi bilang yaitu fight or flight gitu kan. Diajak bertarung atau kita kabur gitu. Dua reaksi ini berhubungan dengan hormon ya, kemudian juga berhubungan dengan adrenalin yang memang terus mengalir. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk siaga gitu. Makanya kadang orang yang stres itu kan susah tidur. Kenapa? Karena dari hormonal sendiri kita tuh di setting secara sadar atau tidak sadar itu kita harus selalu waspada gitu. Karena apa? Karena otak itu menganggap bahwa ada ancaman, padahal sebenarnya kalau misalnya secara faktanya itu bukan sebuah ancaman yang nyata sebenarnya. Kalau misalnya memang kita bisa mengatur itu semua, ketika misalnya kita tidak sadar bahwa itu adalah ancaman di dalam tubuh kita itu memberikan sinyal, oh ini ada ancaman gitu. Padahal ancaman secara fisiknya tidak ada gitu. Kita tidak sedang menghadapi binatang buas, tapi ketika otak itu merasa bahwa ini ada ancaman, maka adrenalin itu selalu tinggi, maka tekanan darah akan selalu meningkat. Kenapa tekanan darah meningkat? Karena memang itu fungsinya untuk suatu saat kita butuh reaksi, dia sudah bisa bereaksi secara cepat gitu. Beda misalnya ketika kita apa dalam posisi rileks gitu ya, itu hormon yang keluar juga akan beda gitu. Makanya ketika misalnya apa sih pentingnya jalan kaki ya? Jalan kaki 30 menit dan jalannya pun bukan jalan cepet ya, jalan santai. Pak dokter itu kalau nggak salah pernah bikin videonya itu untuk jalan santai, terus jalan cepet sedikit, terus santai lagi. Itu tujuannya itu untuk mengatur ritme tekanan darah gitu. Kemudian juga untuk mengatur pernapasan gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah 140, walaupun memang sudah termasuk kategori hipertensi, itu bisa dibantu dengan merubah pola hidup gitu ya, sebelum kita terlalu ketergantungan dengan obat. Karena apa? Karena kalau misalnya tekanan darah kita sudah di atas 140, itu biasanya dokter tidak akan mengizinkan karena memang kita juga dari kami sendiri ya agak mengkhawatirkan karena kami itu ketika menjual produk-produk herbal, kami tidak punya klinik yang bisa memantau pengguna kita gitu ya selama 24 jam. Kalau terjadi apa-apa gitu, bagaimana reaksinya nanti ketika teman-teman itu misalnya nanya ke CS gitu ya, ke customer service JSR gitu, tapi belum tentu dibalas dengan segera gitu ya. Makanya kalau untuk sekarang ini memang itu tadi tergantung dari tekanan darahnya. Kalau misalnya memang sudah rutin, ya sebaiknya jangan dilepas gitu ya. Dan memang kami sedang mengusahakan produk baru yang berhubungan dengan darah tinggi. Semoga aja ke depan itu ada solusinya ya. Ketika nanti ada produknya yang bisa membantu untuk kasus-kasus hipertensi, bagaimana bisa hipertensi itu tidak harus selalu minum obat sintetis seumur hidup gitu ya. Mudah-mudahan ada solusinya gitu ya. Kalau untuk sekarang memang untuk produk herbal sendiri yang ada di JSR, ketika misalnya sudah beli black garlic di kita atau misalnya beli habatus sauda, saya sarankan jangan jangan lepas obat, terutama ketika obat
sintetisnya ini diminum karena faktor itu tadi, darah tingginya itu memang selalu konstan gitu. Khawatirnya ketika itu dilepas nanti rebound terlalu tinggi, nanti malah tiba-tiba kolaps gitu ya, atau misalnya kena stroke gitu ya. Makanya sebisa mungkin selama misalnya masih ada waktu kesempatan untuk olahraga, jalan kaki. Kalau misalnya jalan kakinya itu sambil bernapas gitu ya. Karena kan orang yang stres, orang yang marah itu secara tidak sadar seringkali napasnya itu kan cepet ya, napasnya pendek dan cepet. Kalau misalnya kita mengatur napas gitu kan, menghirup udara sambil jalan di lingkungan yang misalnya di taman gitu ya, terus kita atur napas dalam-dalam, itu tuh akan membuat tubuh kita menjadi rileks gitu. Apalagi kalau misalnya tadi Ustadz Behki bilang grounding gitu ya, karena memang sifat karakter tanah itu mendinginkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nginjek tanah itu, panas di dalam tubuh kita itu bisa dibalancing dengan tanah gitu kan, karena memang ya, salah satu kajian misalnya hadis di mana Rasulullah itu mencari Ali bin Abi Thalib, datang ke rumah Fatimah, Ali bin Abi Thalib itu tidak ada di rumah. Kenapa tidak ada di rumah? Karena dia lagi bertengkar sama Fatimah gitu. Ternyata Ali itu sedang tiduran di masjid gitu. Yang akhirnya membuat gelar Abu Turab itu karena apa? Karena memang tidur di masjid itu beralaskan tanah itu bisa mendinginkan ketika terjadi situasi seperti marah tadi ya, yang sifatnya panas gitu. Jadi itu tadi gitu. Kemudian apalagi yang gaya hidup yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, mandi dengan air hangat gitu. Kalau misalnya kayak di Turki ya, di Turki itu ada pemandian hamam ya. Hamam itu sejenis sauna gitu. Itu kalau zaman dulu biasanya hamam itu sebelahan sama bimaristan. Karena salah satu fungsi hamam itu dia orang-orang yang sakit yang tekanan darahnya itu tinggi atau yang tadi intilayah itu biasanya diterapi dengan menggunakan hamam yang di situ seperti sauna gitu. Karena apa? Karena ketika dimandikan dengan air hangat atau sedikit agak panas atau dengan mandi uap, pori-pori itu terbuka gitu. Kemudian pembuluh darah itu melebar. Nah, problemnya orang hipertensi itu kan pembuluh darahnya menyempit. Makanya untuk orang-orang hipertensi itu lebih dianjurkan untuk mandi air hangat atau mandi sauna dibandingkan mandi dengan air dingin gitu. Jadi pola hidup itu bisa berpengaruh ya, artinya secara emosional, secara gaya hidup itu bisa mempengaruhi tekanan darah gitu. Kalau misalnya memang masih baru awal-awal ya sebaiknya dikelolalah pola makannya gitu ya. Kapan harus minum kopi, kapan harus minum yang lain gitu ya. Misalnya memang kita senang ngopi, kopi itu ada kafeinnya, bisa meningkatkan tekanan darah. Terus teh juga sama, bisa meningkatkan tekanan darah. Apa yang bisa menurunkan tekanan darah? Misalnya minum teh rosella atau misalnya minum teh kelopak bunga mawar, itu bisa menurunkan tekanan darah. Kapan diminumnya? Ya diminum waktu siang hari gitu. Ketika misalnya cuaca panas atau misalnya ketika kita terasa tubuh itu panas gitu ya, itu minumnya yang sifatnya mendinginkan seperti teh rosella, teh melati ya. Maksudnya melati, bunga melatinya aja ya, nggak sama teh yang teh hitamnya itu ya. Kemudian juga selain itu ada kembang sepatu juga sama tuh, terus juga ada mawar gitu kan, itu semua itu kayak antioksidan dan sifatnya mendinginkan, termasuk juga menurunkan tekanan darah gitu. Jadi bisa diatur minum tehnya gitu, nggak cuman hanya satu jenis teh ya. Biasanya orang Indonesia itu senang minum teh, ya isinya teh aja gitu. Sekarang tuh lagi banyak tuh, lagi sedang tren ya. Tehnya itu nggak harus teh hitam gitu, tapi campuran dari berbagai macam bunga gitu. Misalnya apa chamomile gitu kan. Chamomile itu sifatnya bisa menenangkan. Jadi kalau misalnya lagi stres, nggak diganti teh hitamnya dengan minum bunga chamomile kering gitu ya yang dibikin teh gitu, supaya balancingnya itu tidak harus dengan obat tapi dengan mengubah pola hidup kita gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Ustadz. Ini lengkap sekali jawabannya, Masya Allah, karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang mirip-mirip juga. Karena waktunya terbatas, mudah-mudahan tadi menjawab. Karena tadi juga ada yang menanyakan tentang ada keturunan memang darah tinggi.
hipertensi dari keluarga gitu. Cuman mungkin itu bisa kembali lagi ke jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Joko adalah kembali ke gaya hidup untuk jalan kaki, kalau bisa memungkinkan mandi air hangat. Kira-kira seperti itu ya Ustadz Joko ya. Ya, Baik, berhubung waktu sudah mepet sekali nih, mungkin ada penutupan closing statement nih buat ayah bunda dari Ustadz Joko dan Ustadz Baihaqi. Silakan mungkin dari Ustadz Baihaqi dulu nih, yang biasanya menenangkan hati dari segi psikologinya, dari ayat-ayat dari hadis-hadis yang mungkin menenangkan yang saat ini ada bunda-bunda yang lagi emosi sama anak-anaknya yang mungkin em, lagi ada beban dari ayah-ayahnya mungkin sekarang yang sedang mendengarkan. Silahkan Ustadz Baihaqi terlebih dahulu. Baik, Bismillah. Di dalam Al-Quran ataupun di hadis, baik Allah ataupun Rasulullah SAW, ketika mengatakan la taghdab, jangan marah, itu sebenarnya tujuannya bukan hanya supaya tidak timbul kerusakan di sekitar kita. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya mengatakan jangan marah, itu karena Allah tahu bahwasanya marah itu sebelum merusak orang lain atau lingkungan sekitar, marah itu merusak diri kita. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sampai-sampai Allah itu memerintahkan supaya kita bisa mengendalikan amarah kita. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mampu meregulasi emosinya, itu iming-imingnya tidak main-main. Di antaranya tadi Allah memberikan motivasi berupa diberikannya ampunan dan juga disediakannya surga yang seluas langit dan bumi. Jadi ini sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala ya, supaya orang itu sehat mentalnya, supaya sehat fisiknya. Allah itu tidak menyuruh ayo makan ini, makan itu, minum itu. Tapi justru iming-imingnya Allah adalah Allah memberikan ampunan, Allah memberikan surga, Allah memberikan cinta. Dan itu harus menjadi catatan yang selalu kita ingat dalam kehidupan kita ya. Secara ringkas, jangan marah supaya ini tidak mempengaruhi detak jantung yang berlebihan, tidak mempengaruhi tekanan darah kita, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan janji-janji kebaikan, baik itu kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Eh, ini saja Mbak Ajeng yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Ustadz Joko bisa lebih melengkapi barangkali. iya. Mungkin untuk melengkapi ya, dari banyak pertanyaan ya, bisa menjadi apa namanya sedikit tips untuk teman-teman. Jadi eh, saya menemukan hal yang unik ya dari apa yang sudah dikerjakan oleh generasi-generasi pendahulu kita, di mana ilmu pengobatan itu berhubungan dengan kebijaksanaan gitu ya. Makanya kalau di dalam pergelaran ya, kalau sekarang kan orang yang misalnya orang yang mempelajari kesehatan itu misalnya belajar kedokteran gelarnya dokter gitu ya. Kemudian yang mempelajari keperawatan itu gelarnya nurse ya. Kemudian mempelajari farmasi gelarnya sarjana farmasi atau apoteker gitu ya. Di zaman dulu itu eh, orang yang belajar kedokteran itu seringkali mendapatkan gelar itu Al-Hakim gitu ya. Ibnu Sina itu dipanggilnya Al-Hakim tuh. Jadi kalau hakim sendiri itu gelarnya Kodi gitu. Memang saya berpikir kenapa dia disebut hakim gitu ya. Ternyata memang kedokteran atau ilmu kesehatan di zaman dulu itu dipelajari untuk mencari
kebijaksanaan atau wisdom gitu. Jadi unik sekali ketika kita bisa menemukan bahwa kebijaksanaan itu terkandung dalam budaya yang memang sebenarnya dulu itu bagian dari nasihat-nasihat kesehatan gitu. Salah satunya misalnya apa? Misalnya di Bangladesh kalau tidak salah ya, itu kalau kita makan di restoran, itu kadang kita dikasih ketumbar, ketumbar yang masih seger. Jadi habis makan nih di restoran itu kita dikasih ketumbar tuh 1 2 biji itu disuruh telan langsung gitu ya. Nah, ternyata itu ketumbar itu efeknya itu untuk menenangkan jantung. Jadi kalau misalnya ada yang sering jantung berdebar ya, jantung berdebar, terus insomnia gitu ya, atau sulit tidur gitu ya, itu bisa bikin teh chamomile gitu. Termasuk juga kalau misalnya ada yang memang tekanan darahnya tinggi, biasanya kalau misalnya nanti habis makan, terutama makan makanan yang tinggi lemak atau juga protein tinggi, misalnya seperti daging-daging merah gitu ya, itu setelahnya itu bisa ambil 1 2 butir ketumbar itu langsung ditelan diminum aja pakai air gitu ya. Karena memang sifatnya ketumbar itu selain menenangkan, membantu kinerja jantung juga bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi itu udah jadi kebiasaan tuh kalau di negara-negara Asia Timur itu ya, Asia Timur maaf, Asia Selatan ya seperti Pakistan atau mungkin Bangladesh, Sri Lanka itu mereka masih mengenal kebiasaan itu tuh. Kalau di sini saya belum melihat ada yang budayanya seperti itu ya gitu. Jadi seringkali budaya itu bisa berasal dari kebijaksanaan yang memang sudah dilaksanakan turun temurun gitu. Misalnya memang budaya kita bikin acar gitu ya. Acar itu kadang kalau kita tahu filosofinya, ketika kita bikin acar yang benar gitu ya, acar itu isinya ada mengandung probiotik. Terus kalau misalnya komposisinya benar ya, misalnya acarnya kita kasih bawang merah itu prebiotik. Nah, probiotik itu perlu dilengkapi dengan prebiotik karena probiotik itu makanannya adalah prebiotik. Nah, bawang merah itu isinya mengandung prebiotik untuk makanan probiotik. Jadi kalau misalnya kita bikin acar yang benar-benar fermentasi, itu sebaiknya itu ada bawang merahnya gitu ya. Kemudian apa? Ketika dia sudah terfermentasi, biasanya kan fermentasinya itu kan dari gula ya. Gula itu ketika fermentasi itu menjadi asam asetat gitu ya. Asam asetat itu sifatnya mendinginkan tubuh gitu. Jadi ketika acarnya sudah jadi, misalnya ada wortel, wortel itu kan di dalamnya ada antioksidan, terus juga ada timun yang sifatnya juga memudahkan buang air kecil. Kenapa? Misalnya kita makan acar itu akhirnya bisa bermanfaat tuh. Ada wortelnya yang sifatnya antioksidan. Kalau kita makan daging-dagingan, terutama dagingnya yang dipanggang itu kan mengandung apa ya, senyawa-senyawa yang dia teroksidasi, maka dia perlu diimbangi dengan antioksidan gitu ya. Kemudian apa? Orang tekanan darah tinggi, biasanya itu volume tekanan darahnya itu bisa meningkat karena itu tadi tuh, karena intilaiyah itu. Itu bisa bisa diturunkan dengan cara membuang cairan itu. Makanya kan obat-obat hipertensi itu ada yang sifatnya diuretik ya. Nah, sebenarnya makanan tuh banyak yang diuretik ya. Salah satunya misalnya timun ya. Timun itu bijinya itu paling diuretik dibandingkan dagingnya. Sama juga misalnya biji semangka ya. Jadi biji semangka itu diuretik tuh, bisa menurunkan tekanan darah dengan cara membuang cairan melalui buang air kecil gitu. Makanya sekarang tuh lucu, kita tuh nyari semangka yang nggak ada bijinya biar makannya enak gitu. Padahal sebenarnya tuh biji semangka itu bisa bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah dan juga bisa membantu membersihkan kotoran yang ada di ginjal karena dia sifatnya diuretik gitu kan. Kemudian ya itu tadi misalnya bawang merah ya, bawang merah itu sama seperti bawang putih bisa menurunkan tekanan darah. Di satu sisi dia prebiotik. Jadi kalau kita bikin makanan seperti tadi ya, acar yang benar gitu ya, untuk menemani makan daging, itu benar-benar bermanfaat tuh untuk mengimbangi efek dari makan daging tadi gitu ya. Karena misalnya kita jarang makan daging ya, sama seperti orang-orang Asia itu biasanya mengalami intoleransi laktosa. Kenapa? Karena kita jarang minum susu. Kalau orang minum susunya itu sudah rutin, biasanya mereka akan tidak mengalami intoleransi laktosa. Kenapa? Karena tubuh itu secara otomatis membentuk komponen yang bisa
mencerna susu tersebut. Sama juga seperti daging seperti itu. Makanya ulama tuh bilang kebiasaan itu adalah tabiat kedua gitu. Artinya kalau kebiasaan itu kita lakukan terus-menerus itu akan membantu, termasuk juga ketika kita makan makanan tertentu itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita gitu. Bagaimana misalnya ketika kita jarang makan daging ya itu tadi di apa? Di balancing dengan antinya gitu ya. Karena Rasulullah sendiri kan makanya polanya seperti itu tuh kalau misalnya dalam hal menjaga kesehatan ya, misalnya makan kurma dengan mentimun, makan kurma dengan semangka, karena kurma itu bisa menyebabkan haus, sementara semangka itu mengandung banyak air, jadi tidak menyebabkan haus berlebih gitu ya. Sama juga dengan makanan-makanan lain tuh konsepnya balancing gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup dalam Islam, baik secara fisik kita bisa membalancing, baik secara emosional bisa membalancing, ya memang nggak akan terlalu banyak penyakit yang menahun gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang banyak penyakit yang kelihatannya rumit banget ya, sebenarnya tuh solusinya sudah ada dalam agama Islam gitu. Makanya ulama itu seringkali apa ya menulis buku tentang maqasid syariah kadang itu ada efeknya entah itu untuk kesehatan hati entah juga untuk kesehatan fisik ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita ngomongin masalah puasa, ada hadis di mana puasa itu kan banyak jenisnya ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Ramadan gitu ya yang wajib. Ada satu hadis yang saya temukan, puasa Ramadan dan puasa Ayyamul Bid itu bisa memadamkan panas di dada gitu. Nah, ini ketika kita cari maknanya apa sih panas di dada gitu kan. Kalau misalnya kita puasa dengan tidak hanya menahan makan atau menahan haus gitu ya, tapi juga menahan emosi yang tadi Ustadz Bayaki bilang, itu benar gitu kan. Karena apa? Karena misalnya kita dendam itu kan dada kita itu kan panas isinya amarah gitu ya. Kemudian juga marah juga sama, sedih juga seperti itu gitu kan. Ada panas di dada yang tidak bisa rilis dan tetap mendekam di situ dan ketika dia tetap mendekam akan menyerang diri kita sendiri gitu, bukan menyerang orang lain tapi akan merusak diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita menjalankan puasa dengan melebihi orang-orang berpuasa gitu, artinya kan kalau misalnya intermittent fasting itu apa sih ya? Intermittent fasting itu kan cuma menahan makan dan minum aja ya selama berapa jam. Tapi kalau dalam Islam puasa itu kan nggak hanya menahan makan, tapi juga menahan untuk tidak emosi gitu ya, untuk memperbaiki diri, untuk tangan kita berbuat apa namanya tidak sembarangan gitu ya, tidak mencuri dan sebagainya. Itu semua itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri gitu. Makanya ketika kita bisa menahan itu ya ganjarannya lumayan apa? Lumayan besar gitu ya. Artinya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sebenarnya semakin kita memahami isi dari syariat ini, kita akan semakin takjub gitu. Apalagi ketika apa namanya kita bisa mengalaminya sendiri gitu ya. Bagaimana ketika kita sudah tidak dendam dengan orang lain yang kita usahakan bagaimana sih dendam itu kita rilis, kita sudahi gitu ya. Itu kita akan merasakan sendiri itu efeknya gitu kan yang tadinya kita tekanan darah selalu tinggi, akhirnya bisa apa terselesaikan gitu ya. Makanya belakangan ini Pak Dokter tuh sering banget ngomongin masalah peran mengendalikan emosi, mengendalikan supaya dendam itu dirilis, apa marah itu apa namanya diseimbangkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Itu fungsinya memang seperti itu gitu. Jadi eh, apa untuk teman-teman yang mungkin bingung ketika penyakitnya menahun itu bisa jadi masalahnya bukan di fisik, bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya emosional yang kita perlu evaluasi, jangan-jangan di situ penyebabnya, entah itu emosional terhadap waktu, kita dendam dengan masa lalu, dendam dengan keluarga gitu ya, atau dendam dengan diri sendiri itu bisa juga gitu ya. Ketika kita bisa mengevaluasi diri, mudah-mudahan itu akan menjadi penyelesaian dan bisa membantu kerja-kerja obat dan juga perilaku kita, misalnya gaya hidup kita kita ubah ya, selain secara fisik diubah, secara emosional juga diubah gitu. Jadi pesan saya ya, itu tadi ya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Saya kembalikan kepada Mbak Ajeng. Silakan, Mbak.
Baik, Ustadz Joko, Ustadz Baihaqi, Masya Allah terima kasih sekali untuk sesi malam ini. Insya Allah nanti kita juga akan adakan kembali sesi tanya langsung Herbalis JSR. Karena ini biar balance dari segi fisik, dari segi kesehatan badan ya, gitu tubuh, tapi juga balance dengan kesehatan jiwa dari segi psikologinya, dari sisi Islami yang insya Allah ini bermanfaat sekali malam hari ini. Terima kasih sekali untuk Ustadz Joko dan juga Ustadz Baihaqi. Insya Allah buat ayah bunda, tadi saya sudah share materi dari Ustadz Baihaqi. Silahkan dibaca kembali sebagai reminder untuk diri sendiri dan keluarga. Saya Ajeng mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sehat selalu untuk ayah bunda semua. Jangan kemana-mana, tetap terus pantau di WhatsApp grup JSR Community. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.